Prabu Kian Santang adalah putra dari Prabu Siliwangi atau Raja Sri Baduga. Prabu Siliwangi sendiri merupakan salah satu raja dari kerajaan Pajajaran yang berada di tanah Pasundan. Di masanya Prabu Siliwangi dikenal sangat berwibawa dan kontroversi di seantero tanah Pasundan ini. Konon di dalam hutan ini terdapat bukti petilasan dari Prabu Kian Santang. Saya pun akan mencoba masuk menjelajah ke dalam hutannya. Semoga saya bisa menemukan bukti dari petilasan Kian Santang ini. Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Di konten kali ini saya akan mengajak kalian untuk menjelajahi masuk ke dalam hutan ini. Karena hutan ini sangat menarik untuk dijelajahi. Agar tidak menunggu lama, sekarang kita mulai masuk ke dalam hutannya. Ayo. Teman-teman, untuk masuk ke dalam hutannya saya harus melewati akses dulu melalui jembatan yang terbuat dari bambu ini. Jadi harus menyeberangi sungai dulu. Untung ada jembatan ini mempermudah. Ayo kita lanjut. Ketika saya mulai masuk di pinggir hutan ini, saya disuguhkan beberapa jenis tumbuhan yang unik dan eksotis teman-teman. Ini di depan saya terdapat jenis tumbuhan bernama walisongo. Ini namanya tumbuhan walisongo ya. Bentuk daunnya menjari teman-teman. Kalau tidak salah kelopak daunnya ada 9, makanya disebut walisongo. Sekarang kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Iya teman-teman, jumlah kelopaknya ada 9. Dan yang pohon menjulang tinggi di depan saya ini namanya pohon loa teman-teman. Jadi ini jenis tumbuhan pohon loa ya. Tapi sekarang tidak berbuah, biasanya berbuah banyak. Di sebelah pohon loa ini terdapat pohon cangkring ya teman-teman. Mitosnya pohon cangkring ini suka dipakai tempat tinggal bangsa jin. Di bawah jembatan yang saya pijak ini terdapat sungai kecil yang airnya jernih ya teman-teman. Jembatan ini dibuat para warga sekitar hutan ini atau warga kampung yang terdekat dari hutan ini, alat untuk melintas ke hutan ini sekedar mencari kayu bakar. Dan di bawah ini juga terdapat berbagai macam jenis tumbuhan keladi ya. Ini keladi hijau. Dan di sana ada tumbuhan jenis rejeki juga ya. Ini walisongo yang tadi kita zoom. Dan di depan saya ini juga terdapat tumbuhan pakis ya. Kalau tidak salah ini nama pakisnya jenis pakis haji. Teman-teman, sekarang saya udah masuk ke dalam hutan. Jadi saya langsung disambut dengan kayu-kayu yang eksotis juga besar-besar ya. Ayo kita lanjutkan. Ayo. Ketika saya mulai masuk ke dalam hutan ini, mata saya tidak berhentinya melihat tanaman-tanaman yang eksotis dan juga luar biasa ya. Seperti tanaman yang ada di depan saya ini. Ayo kamera mendekat. Jadi tanaman ini unik banget ya. Kayak palem-paleman gitu. Nah, di sini juga banyak. Ini jenis tanaman apa ya? Saya kurang tahu. Pokoknya ini cantik, bagus ya. Kalau misalnya dijual pasti nilainya lumayan agak berharga ya, mahal. Nah, ini unik. Dan di sini juga teman-teman ada suatu pohon ya, ini unik. Jadi pohonnya berongga. Ini unik banget pohonnya. Bagus ya. Dan di sini juga ada tempat gelantungan kelapa ya.
pipi kayak dinding ini bagus. Dan yang ini di tengah hutan ini saya juga menemukan sebongkah batu ya yang bentuknya unik kayak gini. Jadi batunya berbentuk lonjong kayak gini. Kayak batu apa ya? Mungkin batu prasasti zaman-zaman dulu. Benar-benar unik batunya ya. Keren, pokoknya keren. Entah ini batu apa. Mungkin batu ini mengandung arti atau makna lainnya, tapi saya tidak menjabarkannya. Pokoknya biarkan saja batu ini terletak di sini. Jadi sekarang saya sedang berada di samping batu lonjong ini. Dan separuh batu ini tertanam ke dalam tanah, teman-teman. Unik ya, batu unik. Belum.
Pohon ini sangat besar teman-teman, ukurannya besar banget. Dan ketika saya sedang di tengah hutan teman-teman, saya dikejutkan dengan apa itu penampakan seperti apa itu selendang ya, yang nyangkut di pohon. Di pohon besar ini saya menemukan sebuah selendang. Entah selendang ini milik siapa. Kita zoom lagi. Selendang ini berwarna hijau ya, nyangkut di pohon. Ini sebuah selendang, kain selendang ini. Dan saya menemukan apa itu, suara aneh ya teman-teman, saya nggak bisa lanjutkan. Ada apa mas? Ada apa mas? Iya tadi Naon? terakhir eta ngadeng anu suara korosak jeung sore. Naon kok suara kerosak eta? Mohon maaf teman-teman, untuk penjelajahan ke hutan ini saya tidak bisa lanjutkan karena saya tadi menemukan hal-hal yang aneh atau janggal ya. Ketika saya sedang tadi menemukan sebuah selendang yang nyangkut di pohon dan saya sedang mereview selendang itu, tiba-tiba dari tempat yang penuh semak belukar terdengar suara erangan hewan ya. Jadi kayaknya erangan hewan buas itu, dan si hewan itu kayaknya kedengerannya ya semakin mendekati saya. Suara kakinya itu menghasilkan bunyi jadi ke daun-daun kering atau ke semak-semak kering itu, jadi kayak krosak-krosak gitu. Otomatis kan saya kaget. Saya tadi langsung aja kabur, jadi ngambil langkah 1000 ya. Cuma itu yang saya bisa karena saya masih kaget soak ya, deg-degan. Ini juga saya belum tenang gitu. Mungkin itu juga kesalahan saya karena sebelumnya saya tidak persiapan. Sebelum masuk ke hutan ini saya tidak minta izin atau mungkin tidak pamitan ya ke orang tua yang tahu tentang hutan ini atau penduduk yang disepuhkan di sekitar hutan ini. Jadi bagi teman-teman kalau misalnya mendatangi tempat atau hutan yang kayak saya barusan jelajah itu, alangkah baiknya kita harus sopan santun dulu, minta izin dan segala macam. Jadi adab-adabannya harus dipakai. Jadi tadi saya lupa atau gimana ya. Jadi tadi saya nggak melakukan semua itu, makanya tadi saya pas lagi review selendang yang tadi saya temui itu, saya disemperi. Tapi saya puas banget ya teman-teman. Jadi saya bisa membuktikan atau menemukan sebuah batu lonjong yang tadi saya sempat review tadi. Jadi menurut orang tua atau sesepuh ya, dulu kalau misalnya seorang raja atau prabu yang pernah singgah di suatu tempat, raja atau prabu tersebut suka meninggalkan sesuatu benda yang saya temui tadi kayak batu lonjong. Jadi mungkin yang tadi saya temui batu lonjong tersebut tanda si Prabu Kian Santang itu benar-benar pernah singgah di hutan ini teman-teman. Dan di sini habitat hewan-hewannya masih bagus dan terjaga. Tadi juga sempat saya menemukan beberapa ekor burung. Oke teman-teman, terima kasih udah menonton petualangan-petualangan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya. Mohon dimasukkan kritik dan sarannya di kolom komentar saya. Jangan lupa like, subscribe, juga komen. Bantu channel saya supaya makin berkembang dan juga makin terkenal ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di channel-channel atau vlog-vlog saya di selanjutnya. Sampurasun dulur-dulur.